Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu Guru luangkan untuk menghadiri atau mengikuti acara sosialisasi budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah kita tercinta ini. Di sini saya hanya akan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu Guru ya selama saya mengikuti program guru penggerak ini yang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan. Kami di pendidikan guru penggerak diberikan pengalaman-pengalaman yang sangat baik ya untuk kita terapkan di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas kita masing-masing. Di sini saya tidak akan menggurui atau mengajar Bapak Ibu Guru karena sifatnya di sini saya hanya akan membagi pengalaman apa yang telah saya dapatkan di program guru penggerak. Baik, di sini materi yang akan kita bahas adalah atau yang akan saya bagikan membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di lingkungan sekolah kita. Mungkin selama ini kita telah melakukan budaya-budaya tersebut tapi tidak tahu namanya ya. Baik, selanjutnya menciptakan lingkungan positif. Unsurnya adalah 1. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pembelajaran pertama di situ adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, mana disiplin, nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol terdapat miskonsepsi tentang kontrol, yaitu 1. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin semua ini pernah kita lakukan ya Bapak Ibu Guru, bahwa guru itu adalah mengontrol siswa secara penuh dan semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tetapi yang kita lihat sangat berbeda. Nah, stimulus, respon, lawan, teori kontrol. Di sini ada perbedaannya ya. Realistis, kebutuhan kita sama, tetapi sebetulnya kita berbeda. Kebutuhan setiap individu itu berbeda. Semua orang melihat yang sama, nyatanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kita lakukan yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita percepat aja ya. Kita lanjut ke disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi Bapak Ibu, disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid
Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, menurut kita sehari-hari disiplin itulah kita membuat seseorang itu untuk patuh terhadap aturan. Yang sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Ya, Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, bukan dari dalam diri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, seperti yang dilanturkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Pembelajaran kedua kita adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi terdiri dari 3 motivasi perilaku manusia: hukuman dan penghargaan, dihukum oleh penghargaan, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. 3 perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu dari motivasi eksternal, dari luar diri kita, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan bila saya akan berniat ini? Nah, itu ada motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika akan berbuat seperti ini misalnya. Nah, itu yang berasal dari motivasi internal yang memiliki tujuan disiplin positif. Yang ketiga ini yang sangat kita harapkan terjadi di lingkungan sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ya, contohnya misalnya ada anak terlambat sekitar 20 menit, tiba-tiba kita langsung panggil, langsung suruh lari. Nah, itu namanya hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi adalah sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid. Misalnya
Kalau ada yang murid yang mengganggu temannya, apa konsekuensinya? Terus restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Maksudnya, misalnya kan ada anak yang bermasalah, kita tidak langsung menyalahkannya, kita akan memberikan motivasi agar anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi harus terjadi. Membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau di konsekuensi stimulus atau tanggapan. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik di dalam konsekuensi. Kita lanjut saja. Nah, ini contoh-contoh hukuman atau konsekuensi. Misalnya tindakan kita sebagai guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu bentuk hukuman. Lari mengelilingi apa juga bentuk hukuman. Sedangkan yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensinya karena sudah merusak kertas teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam juga bentuk dari hukuman. Melari mengiringi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi bukan hukuman ya. Kalau lari mengelilingi lapangan dalam jam olahraga. Dihukum oleh penghargaan, memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Maksudnya, jika kita menginginkan sesuatu kepada anak, kita memberikan penghargaan terus menerus. Jadi anak itu akan beranggapan kalau saya akan melakukan ini akan diberikan hadiah oleh bapak gurunya. Jadi dia melakukannya karena ada imbalan, bukan dari dalam dirinya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika orang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, orang yang lain akan merasa iri. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan, itu yang akan merasa dihukum. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas yang dibuat bersama dapat membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui kebiasaan-kebiasaan dan perilaku positif warga kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Bapak Ibu Guru. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus dapat datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu, contohnya ini Ibu Bapak, contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau di keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab, sikap bertanggung jawab.
Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain bentuk sikapnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan juga berkomitmen atas keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya untuk keselamatan, menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba juga untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Dan selanjutnya ya, pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau dan manajer. Nah, di posisi apa kita sekarang Bapak Ibu guru? Apakah di posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Nah, biasanya di posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu yang kita berbuat. Kalau sedang membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa dengan kata yang lemah lembut. Di posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk membuat alasan untuk muridnya. Misalnya kalau ada murid yang bersalah, kita membantu, kita menganggap murid itu sebagai teman. Kalau pemantau, hanya memantau, menghitung dan mengukur tingkat kesalahan dari murid. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memberikan siswa itu motivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya untuk berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi untuk melihat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Ada tiga tahapan dari restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, contoh-contohnya misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi,
Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah dulu, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita berikan kepada siswa kita yang sedang berbuat salah. Nah, di tahap validasi kebutuhan kita bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan seterusnya nanti saya akan memberikan contoh-contoh restitusi ya. Data yang terakhir menanyakan keyakinan. Misalnya kita bisa berkata apa yang nilai kita yang percaya di kelas atau sekolah kita, nilai universal apa yang kita sepakati dan selanjutnya ya. Nah, ini ada video contoh 5 posisi kontrol kita sebagai guru, lalu ada posisi penghukum di sana nanti. Coba kita putar sebentar. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus. Nah, ini ada contoh anak yang sedang bermasalah ya. Posisi kontrol dalam menghadapi. Ini di posisi penghukum. Nah, ini kalau Bapak Ibu guru di posisi penghukum. Kamu deh, pasti terlambat. Mampu. Baik. Coba. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, itu gurunya langsung menghardik ya, tidak mau menerima alasan dari siswanya. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu posisi penghukum kita sebagai guru. Hukuman bisa berupa dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Nah, ini akibatnya kalau kita sebagai penghukum. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
ini juga tidak membantu solusi, tidak membantu solusi dalam berbicara membuat dengan rasa nada bersalah. tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Lanjut ke posisi teman, guru sebagai teman. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak ada senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, di posisi teman juga tidak mendapatkan solusi untuk anak. Berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya di posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, di posisi pemantau guru tidak langsung menghukum, tapi memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Berdasarkan peraturan dan konsekuensi, seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, di posisi manajer yang diharapkan Bapak Ibu kita. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Nah baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan ada? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Di posisi manajer itu yang pemerintah harapkan kita terapkan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita masing-masing. Karena di posisi manajer kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk siswa dapat menemukan solusi agar dapat memperbaiki kesalahannya dan menemukan cara untuk tidak dapat mengulangi kesalahan tersebut. Ya, ini dokumentasi saya untuk penerapan budaya positif. Masih banyak sekali, tapi hanya sedikit saja yang terdokumentasikan. Misalnya kita ada anak-anak untuk mencintai lingkungan untuk membersihkan halaman misalnya dari kecil, seperti di kelas 1. Selanjutnya sopan santun ya, sebenarnya ada juga untuk bakat siswa kita kembangkan, kita gali bakat yang mereka miliki. Nah, ini dokumentasi pas saya melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas saat itu di kelas 5 ya. Ada keyakinan kelas yang telah disepakati, anak-anak membuat apa yang mereka inginkan dan ditempelkan. Nanti dirangkum mana yang akan kita ambil. Di sini juga ada video tentang restitusi yang telah saya lakukan. Tapi di skip aja dulu ya, Bapak Ibu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ayo, silakan Pak Sauri. Keyakinan dan terakhir adalah kebutuhan validasi kebutuhan. Yang saya tanyakan di sini terkait dengan menstabilkan identitas. Apakah ada enggak kiat-kiat atau cara-cara kita atau langkah-langkah mungkin lebih tepatnya terkait dengan cara menstabilkan identitas, mungkin selain dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk percakapan atau kira-kira ada enggak cara lain atau solusi lain dalam menstabilkan identitas siswa tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Dalam segitiga restitusi yang pertama seperti yang telah disampaikan tadi, menstabilkan identitas, misalnya anak berbuat salah atau kasih contoh saya konkret, anak terlambat seperti yang tadi, kita tidak langsung
tidak langsung menghardik, menghukum, tapi kita ajak mengobrol dulu. Mengobrol, kenapa bisa sampai terlambat. Nah, apalagi kita juga bisa dengan pertanyaan tadi tidak juga harus mengobrol langsung dengan siswa. Bisa juga kita ke orang tuanya, kenapa anak ini bisa terlambat. Ke teman-temannya juga bisa kita cari, kita gali informasi yang bisa kita dapatkan, kita manfaatkan informasi yang berada di sekitar. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerendahan hati Bapak Ibu guru untuk mengikuti acara seminar kecil-kecilan ini. Ini kegiatan yang saya lakukan untuk membuat menyelesaikan tugas aksi nyata di budaya positif modul 1.4. Terima kasih. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditempel itu hasil tulisannya.